Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak sungai yang ada di dunia ini. Sungai memiliki arti penting bagi daerah yang dialirinya. Dari sekian banyak sungai yang ada 4 sungai yang sumbernya langsung dari mata air surga. 4 sungai ini juga dipuji oleh Rasulullah dan menyebutnya sebagai sungai surga. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saihan, Jaihan, Nil, dan Eufrat, semuanya adalah sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Di manakah letak sungai-sungai tersebut? Nah, ini dia ulasannya. Tonton terus videonya hingga akhir, tentunya hanya di channel Islam Populer. Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang yang ada di dunia. Ia membelah 9 negara, yaitu Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, dan Mesir. Sungai ini memiliki panjang 6.650 km. Ada fenomena yang menjadi perhatian para ilmuwan Arab tentang kadar air yang seperti sudah diatur. Pada musim dingin, airnya malah surut, tapi pada musim panas, debit airnya meningkat. Luapan air menggenangi daerah di kiri dan kanan sungai, sehingga menjadi lembah yang subur dengan lebar 15 hingga 50 km. Meski musim panas, wilayah di daerah Sungai Nil tetap subur. Aliran air Sungai Nil berasal dari pegunungan Kilimanjaro, Afrika Timur, dan mengalir dari selatan ke utara dan bermuara di Laut Tengah. Ketika musim panas, debit air sungai ini naik karena mencairnya salju di pegunungan Kilimanjaro. Dari air Sungai Nil inilah pertanian dan perkebunan Mesir menjadi berkembang. Mesir dulunya adalah mayoritas daratan padang pasir. Namun Mesir bisa menghasilkan buah-buahan seperti pisang, jeruk, anggur, dan buah-buahan lainnya. Nil sangat penting dan berharga bagi kelangsungan peradaban manusia. Sungai Eufrat. Sungai ini banyak disebutkan dalam hadis. Memiliki panjang 2.781 km. Sungai ini melewati 3 negara, yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Sungai Eufrat ini menjelang hari kiamat nanti akan mengering dan akan ditemukan gunung emas yang akan membawa kekacauan. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk tidak ikut-ikutan berlomba-lomba dalam perebutan gunung emas tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis, hampir tiba masanya Sungai Eufrat surut menyingkapkan pembendaharaan emas. Siapa yang menghadirinya janganlah mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ubay bin Ka'ab, hampir tiba masanya Sungai Eufrat surut menyingkapkan gunung emas. Jika orang-orang mendengar hal itu, mereka berjalan ke sana. Maka orang-orang yang ada di sana mengatakan, jika kita membiarkan orang-orang mengambilinya, mereka pasti akan mengambil seluruhnya. Beliau bersabda, maka mereka bertempur di atasnya, sehingga setiap 100 orang terbunuh 99. Hadis riwayat Muslim. Sungai Sehan. Sungai Sehan adalah satu dari 4 sungai yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Sehan adalah salah satu sungai yang istimewa. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil, Sungai Sehan berada di wilayah Syam, daerah Al-Musaisa. Pakar hadis tersebut mengatakan bahwa sungai tersebut mengalir dari anak bukit Anadolu di pegunungan Antetoros, melewati Adana dan bermuara di Laut Tengah di timur Laut Teluk Iskandarun. Sungai ini adalah sungai terpanjang yang ada di Turki yang mengalirkan air hingga ke Laut Mediterania. Sungai membentang dengan panjang 560 km. Mata airnya bersumber dari pegunungan Tahtali, Provinsi Sivas, dan Kayseri di pegunungan Antetoros. Air Sungai Sehan dibendung menjadi dam di kota Adana yang berfungsi untuk mengairi irigasi, tenaga listrik, dan pengendali banjir. Tak hanya itu, wilayah lain yaitu Yedigos dan Katlan juga memiliki dam dan bendungan di aliran Sungai Sehan untuk kepentingan yang sama. Pendapat Dr. Syauqi menyebutkan bahwa umat muslim dulunya tidak berada di dekat sungai itu. Di wilayah pesisir Syam, kecuali kota Adana, di sekitar Tarasus dan Al-Musyaisha. Adana merupakan kota terbesar keempat di Turki.
Kota itu adalah ibu kota provinsi Adana, Turki. Kota Adana menjadi kota yang subur dan dikenal sebagai pusat pertanian dan perdagangan, dan terletak di pinggir Sungai Seyhan. Kota ini kira-kira 30 km dari Laut Mediterania di selatan pusat Anatolia. Jumlah penduduk provinsi itu mencapai 1,6 juta jiwa. Hal ini menjadikannya sebagai kota berpenduduk terbesar kelima di Turki. Sungai Ceyhan. Sungai ini dikenal pula dengan Sungai Amu Darya, salah satu sungai terpanjang di Asia Tengah. Di barat, orang-orang mengenalnya mulai dari zaman Yunani hingga Romawi dengan nama Sungai Oxus. Orang Arab mengenalnya dengan nama Sungai Ceyhan. Sungai ini memiliki panjang sekitar 2.540 km dan terbentuk dari persimpangan Sungai Pakas dan Panj. Seluruh air dari sungai ini berasal dari pegunungan yang tinggi dengan curah hujan kira-kira 1000 mm per tahun. Meskipun berasal dari sumber air berskala besar, penguapan musim panas menyebabkan tidak semua air mengalir di sungai itu mencapai Laut Aral. Sungai Pamir yang bersumber dari Danau Zorkul atau juga dikenal dengan Danau Victoria di Pegunungan Pamir adalah salah satu sumber mata air Sungai Amu Darya. Sungai Ceyhan ini memiliki banyak nama. Nama sejarah Afghanistan kuno, sungai ini disebut Sungai Gozan. Pada periode Sasania di Persia Tengah, sungai ini dikenal sebagai Sungai Wehrot, yang secara literatur berarti sungai baik. Aliran air sungai ini juga pernah digunakan oleh Uni Soviet untuk mengairi ladang kapas di Asia Tengah. Sebelumnya juga digunakan untuk mengairi pertanian, tapi tidak dalam skala yang besar. Kota Amu, sebuah kota yang menjadi asal nama Sungai Amu Darya, kini merupakan sebuah kota industri modern. Meskipun telah menjelma menjadi kota industri Turkmenabad, nama kota ini sekarang. Kota yang terletak di Provinsi Lebap itu telah mencatat sejarahnya sejak 2000 tahun yang lalu. Dan sahabat beriman, itulah 4 sungai yang disebutkan dalam hadis Rasulullah yang sumbernya berasal dari mata air surga. Salah satu dari keempat sungai itu yaitu Sungai Efrat, menjelang hari kiamat akan mengering dan memunculkan gunung emas. Wallahu a'lam bishawab.